Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, memberikan hidayah dan terus-menerus memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa atas kita. Nikmat bisa beribadah kepada Allah itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Yang di luar sana orang-orang ingin merasakan nikmat itu, ya. Tapi sementara mereka tidak diberikan kadang-kadang kesempatan, ya, kadang-kadang kesehatan, ya. Sehingga ini adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri, yang mudah-mudahan semakin membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah kita sangat mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kita betul-betul ikuti teladan beliau. Mudah-mudahan kita ini diakui oleh beliau sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Dan tandanya adalah dengan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Seperti biasanya mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya, syiar tahajud yang kita sebarkan pada pagi hari ini adalah satu ayat yang hebat yang nanti akan kita baca juga, yaitu surat 33-39, surat Al-Ahzab, ya. Ayat yang ke-39. Ayat ini Masya Allah, ya, membuka mata kita bahwa perjuangan yang namanya para nabi, ya, para rasul, utusan Allah, dan pewaris-pewaris mereka. Siapa pewaris para nabi dan utusan Allah? Para ulama, ya. Karena Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita simak dulu yuk, ya. Nanti artinya dibaca oleh Mas Harun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Emangnya siapa yang menyampaikan risalah-risalah Allah ini kalau bukan para ulama?
Ya kan? Yang terdahulu adalah para nabi, para utusan Allah. Kalau zaman sekarang ya para ulama yang menjadi pewaris para nabi, para utusan Allah, yang meneruskan risalah perjuangan ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dikatakan bahwa orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah itu salah satu cirinya adalah gitu ya, mereka takutnya hanya kepada Allah saja ya, dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah. Luar biasa. Makanya moto Muqorriban kita ya, dalam lambang tim Muqorriban itu yang pertama itu kan takut hanya kepada Allah ya. Ya karena diambil dari ayat ini tadi, bahwa orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah ya, yang artinya risalah-risalah Allah itu adalah bagaimana mengajak orang supaya kembali untuk mengikuti dan mengamalkan syariat-syariat Islam ya, adalah mereka ini adalah orang-orang yang takutnya hanya kepada Allah dan tidak merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu ditegesin begitu ya, Masya Allah ya. Maka dikatakan di sini wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak pernah ya takut kepada siapapun ya kecuali kepada Allah saja. Ini kelihatannya gampang teorinya ya. Iya memang kita seharusnya hanya takut kepada Allah. Tapi dalam praktek nyatanya ya, kalau kita lebih takut sama setan berarti kita menyalahi ayat ini. Berarti nggak cocok kita disebut sebagai pembawa risalah Allah ya. Kenyataannya kalau ternyata kita lebih takut sama duit ya, lebih takut sama ya, apa namanya itu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ya, daripada aturan-aturan Allah, ini berarti tidak cocok ayat ini ya. Makanya nanti ada ulama itu ada dua, ada ulama yang hanif ya, ada ulama yang su ya. Ulama yang hanif itu ulama-ulama yang lurus yang diceritakan dalam ayat ini ya, dan ulama-ulama yang buruk itu adalah ulama yang menggadaikan fatwanya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Nah ini ya, dan zaman sekarang itu fenomena seperti itu banyak, kita bisa menyaksikan. Maka dalam pesan tahajud yang kita sampaikan tadi, ulama-ulama yang model begini yang pantas kita teladani ya, yang pantas kita bela, yang pantas kita jadikan sebagai murabbi, sebagai guru ya, bukan ulama-ulama yang model ya zaman now gitu ya yang tunduk pada kekuasaan ya, yang tunduk kepada uang ya. Kalau ada uang fatwanya bunyinya A gitu ya. Kalau nggak ada uang fatwanya bunyinya B. Nah ini gawat ini ya. Ngomongnya pelintan, tidak bisa dipercaya. Nah ini Masya Allah ya. Bukan berarti Indonesia itu kekurangan ulama. Di Indonesia ini banyak sekali alim ulamanya, luar biasa ya. Kalau dari sisi kepintaran, kecerdasan juga tidak kalah ya. Jumlahnya banyak ulama-ulama yang pintar, ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama yang ilmunya luar biasa. Tapi tadi ya, yang diperlukan sama Allah itu disampaikan bahwa ulama-ulama bukan yang pintar ya, tapi mereka-mereka yang hanya takut kepada Allah dan tidak pernah merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja ya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat bagus. Dikatakan di sini wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai apa itu penutupnya. Nah ini ya, sebagai pembuat perhitungan. Jadi ulama-ulama yang takutnya hanya kepada Allah, kalau kemudian susah hidupnya biasa ini ya, miskin itu biasa ya, terkadang malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, semena-mena gitu ya, itu udah sesuatu yang biasa. Makanya kata Allah, tapi nggak usah khawatir, nanti biar Allah yang buat perhitungan ya.
Jadi bukan manusia lagi nanti yang akan membuat perhitungan, biar Allah yang membuat perhitungan. Siapa yang memberikan perlakuan yang buruk, siapa yang memperlakukan dengan buruk para ulama-ulama yang hanif, maka nanti Allah yang akan buat perhitungan dengan dia. Ya. Jadi nggak main-main ini ancaman ini ya. Cuma ancaman dalam bahasa yang halus. Ya Allah kan nggak mungkin bergaya preman gitu ya. Tapi di sini disampaikan dengan bahasa yang halus. Ya. Bahwa siapa yang memperlakukan ulama-ulama yang hanif, yang hanya takut kepada Allah ini dengan perlakuan yang buruk, dengan perlakuan yang semena-mena, wa kafa billahi hasiba. Biarkan. Karena apa? Cukuplah nanti Allah sebagai pembuat perhitungan, gitu ya. Nanti Allah akan bikin perhitungan. Gitu. Kita kalau sama orang kan marah-marah gitu ya. Nanti ya, tunggu aja ini saya akan buat perhitungan sama kamu. Wah, apa dia ngitung itu? Oh, kamu punya utang 1.000, 2.000, bukan, ini artinya apa? Ancaman gitu ya. Ancaman Allah, nggak main-main. Ulama kita didolimi, ya. Ulama kita diintimidasi, ulama-ulama yang hanif kemudian sedikit saja dia mendapatkan perlakuan yang buruk, maka nanti Allah yang akan membuat perhitungan kepada orang-orang yang memperlakukan ulama-ulama hanif itu dengan buruk, ya. Maka kita sebagai ya umat Islam wajib membela ulama-ulama yang hanif tadi, ya, wajib menjadikan mereka sebagai murabbi kita, sebagai teladan kita, ya, sebagai panutan kita. Kenapa? Karena mereka ini adalah pembawa risalah-risalah Allah, ya, yang mengajak manusia untuk kembali kepada syariat Allah. Oke ya, barangkali itu dulu kajian singkat karena kita harus makan sahur, ya, sebab setiap hari Senin Kamis majelis kopi tahajud, selain tahajud, ngopi, kajian juga melaksanakan agenda sahur bersama, ya, karena kita nanti akan puasa sunnah selama 1 hari, ya, untuk apa? Untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, itu saja sementara yang kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Makanya kalau kita ketemu kiai, ketemu ustadz, ya, kita lihat ternyata orangnya Masya Allah, dia begitu luar biasa gigih perjuangannya, baik orangnya, jujur, ya. Kemudian dia tidak mau menjual ayat-ayat Allah, dia tetap, ya, suaranya lantang menyuruhkan syariat Allah, maka inilah ulama yang kita cari, ya. Inilah ulama-ulama yang disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 39, ya. Nanti biar Allah, termasuk wa kafa billahi hasiba itu juga berlaku pada kita. Kalau kita memperlakukan ulama-ulama yang hanif itu dengan baik, nanti Allah akan membuat perhitungan juga dengan kita. Buat perhitungan itu kan ada yang berbuat perhitungan yang baik, ada buat perhitungan yang buruk. Kalau kita memperlakukan ulama yang hanif itu dengan baik, maka nanti Allah akan buat perhitungan yang baik sama kita. Ya, oh dulu si Arif ini ya memperlakukan Kiai A dengan begitu baik, santun, maka nanti Allah akan berikan perhitungan yang baik juga. Oh kalau gitu kasih kebaikan yang banyak nih buat Arif, kan gitu ya. Oh ternyata si Fulan memperlakukan ulama yang hanif ini dengan buruk, dibully misalnya gitu ya, dicaci maki, dihina, maka nanti Allah juga akan memberikan perhitungan yang buruk pada orang itu, ya, mau di dunia maupun di akhirat. Udah banyak ya orang-orang yang menghina ulama harus mati mengenaskan, ya, itu balasan di dunia, apalagi besok nih akhirat. Sebaliknya ulama-ulama, ya, yang dihina ketika wafat, lihat, ya, wajahnya husnul khotimah, ya, senyum, ya, Masya Allah. Posisinya pun wafat dalam keadaan berzikir, ya, sholat, khutbah, gitu ya, mengajar, Masya Allah, ya. Matinya aja udah indah gitu, ya. Gimana besok kehidupan setelah kematiannya, matinya aja udah indah, Masya Allah, ya. Itu tadi Allah buat perhitungan yang baik kepada ulama itu juga. Kenapa? Atas keteguhannya memegang teguh syariat agama Allah, ya.
Baik ya, mudah-mudahan itu bermanfaat, ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Dan jangan lupa, karena sudah ada kopi tahajud di hadapan kita, mari sama-sama kita nikmati dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pemirsa di rumah semuanya tambah semangat untuk mensubscribe, like, dan men-share video-video kita kepada teman-teman yang lain. Dan berikan komentar yang positif, yang baik di kolom komentar kita. Ayo silakan diminum. Alhamdulillah. Baik ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha assalamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.